Allahu Akbar Allah. Di balik tunduknya seorang hamba. 24 jam bumi berputar setiap hari. Ketika pagi mulai muncul, kami langsung menundukkan raga untuk bersujud kepada Yang Maha Kuasa. Mulai menutup aurat kami, dilanjutkan membaca iftitah hingga salam, dan mencoba berinteraksi dengan Yang Maha Esa. Lalu, apakah yang terjadi setelah itu? Kami mulai melupakannya dan menyibukkan diri dengan hal lainnya. Terburu-buru berangkat sekolah, berharap denting bel tidak akan mengejarnya. Begitulah wajarnya 5 kali sehari, 17 kali kami menghadap kepadanya, berharap segala sesuatu berpihak pada kami. Lalu langsung melupakan segalanya dan disibukkan oleh dunia. Saat itu kami semua menganggap sholat hanyalah sebatas bentuk kewajiban kami sebagai seorang muslim. Kadang tertinggal dan terlupakan oleh waktu. Terbesit sedikit rasa sesal, namun seperti biasanya, terlupakan dan dunia kembali membuat kita sibuk. Hingga hari ini, kami semua tertampar oleh sebuah realita yang membuat kami berpikir, apakah makna sholat yang sebenarnya? Kami mulai mencari jawaban, dan disinilah awal bagaimana kami mencari sebuah jawaban. Belajar setiap waktu, berharap segala kebaikan berpihak kepada mereka. Ikhtiarnya mereka dalam menuntut ilmu, usahanya mereka dalam meraih cita-cita, tapi pernahkah kalian berpikir, apa jadinya ketika ikhtiarnya mereka sudah bekerja keras, tapi tanpa tawakalnya kepada Allah, berikhtiar kepada Allah. Dan salah satu cara kita untuk berikhtiar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, yaitu dengan sholat. 5 kali dalam sehari, 17 kali kita tunduk bangun menghadap Ilahi. Bukankah kita semua bisa memanfaatkan semua itu untuk bertawakal kepadanya? Maka dari itu, segala usaha kita tidak akan kita teman-teman semua, kerja kerasnya kita, usaha kita, seberapa besar usaha kita, apabila kita seimbangkan dengan sholat, dengan tawakal kita kepada Allah, maka tidak akan sia-sia. Marilah kita merenungkan secara bersama-sama betapa pentingnya menjaga sholat sebagai tiang agama. Sholat bukan hanya kewajiban yang harus kita penuhi, akan tetapi sholat juga merupakan titik temu antara hamba dengan Sang Khalik. Dalam setiap sujud dan ruku, kita memperoleh kesempatan untuk merenungkan kebesaran Allah, bercerita, berkeluh kesah, memohon petunjuk, serta ampunan kepadanya. Jika sholat diibaratkan sebagai tiang agama, maka keberadaannya menjadi sangat krusial dalam membangun fondasi keimanan dan ketakwaan kita. Seperti halnya bangunan yang kokoh pasti membutuhkan tiang yang kuat. Kehidupan spiritual kita membutuhkan sholat sebagai tiang untuk menopangnya. Namun, terkadang kita cenderung melupakan keutamaan sholat di tengah kesibukan duniawi. Seringkali kita menunda-nunda sholat hanya dengan alasan urusan duniawi yang mendesak. Akan tetapi, kita perlu ingat janji kita kepada Allah, yaitu kita berjanji untuk menjalankan sholat sebagai ibadah yang paling utama. Dan janganlah pernah lupa bahwa sholat bukan hanya gerakan fisik saja, akan tetapi merupakan sarana
diri kita untuk menyucikan hati dan jiwa kita. Kita punya masalah, kita punya cerita, kita punya rahasia, dan kita perlu untuk meluapkan semua itu, bukan? Banyak hal yang tidak semua orang tahu tentang diri kita sendiri. Maka dari itu, jadikanlah Allah sebagai tempat kita untuk berserah diri, tempat kita untuk bercerita, dan tempat kita untuk berkeluh kesah. Dengan apa? Ya, tentu saja dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi, manfaatkanlah sholat kita yang 5 waktu itu untuk dijadikan tempat kita berinteraksi dengan Allah SWT. Dan janganlah kalian menganggap sholat adalah gerakan yang sia-sia dan gerakan yang tanpa makna. Karena kalau bukan tanpa Allah, dengan siapa lagi kita bercerita? Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita bersama-sama merenungkan keagungan sholat sebagai tiang agama. Saat kita meresapi setiap gerakan dalam sholat, kita bukan hanya menjalankan kewajiban, akan tetapi kita juga sedang membangun jembatan untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Sholat adalah wujud ketaatan dan pengabdian diri kita kepadanya. Di dalamnya terkandung makna ketaatan, ketundukan, serta doa yang tulus. Marilah kita bersama-sama saling mengingat antara satu sama lain tentang pentingnya menjaga sholat. Jadikanlah sholat sebagai pilar utama yang membimbing langkah-langkah kita di dunia ini. Dengan menjaga sholat, kita tidak hanya membentuk fondasi kuat bagi diri kita sendiri, akan tetapi kita juga menebar kebaikan kepada lingkungan kita sekitar. Dengan menjaga sholat juga merupakan bentuk kesetiaan kita kepadanya. Semoga kita bisa meraih keberkahan dan ridhonya melalui sholat yang konsisten. Amin.